Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang pasti kalian semua suka. Kenapa? Karena hari ini saya akan bicara tentang orang lain. Jadi kalau ngomongin soal orang ini artinya topiknya menarik. Oke, berita yang sekarang lagi viral. Bapak Haji Musni Zakaria, Bupati Solok Selatan, resmi menjadi tahanan KPK. Sontak saja berita ini menjadi viral, menjadi booming, dan jadi pembicaraan di jagat dunia maya maupun dunia nyata. Dan paling memprihatinkan adalah setiap postingan yang membahas masalah Haji Musni Zakaria itu dibanjiri oleh ratusan komentar-komentar yang rata-rata negatif. Hebat guys, kalian hebat. Kalian melampiaskan semua hasrat yang terpendam melalui kata-kata cacian dan hinaan. Kasihan, miris sekali hidup kalian guys. Karena yang menghina dan menghujat pemimpin itu adalah orang-orang yang benar cemen. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dilansir, maksud saya bukan dilansir, tapi diriwayatkan dari Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana Imam Abu Bakar mengatakan bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, As-sultani azizullah, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah. Yang artinya, pemimpin itu adalah naungan Allah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Namun, barang siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar. Ini kata-kata Muhammad. Muhammad adalah orang yang nomor satu diriwayatkan dalam Islam, orang yang mampu mengislamkan sejazirah Arab dalam waktu kurang dari 20 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa, dan saya yakin tidak ada manusia lain yang bisa melakukan hal tersebut. Karena itulah Muhammad disebut sebagai pemimpin terbesar di dalam Islam. Dan Muhammad terbukti berhasil menyempurnakan ajaran Islam. Dan ini adalah kata-kata Muhammad. Dan kalau kalian pengen juga komen yang negatif, silakan tulis di bawah. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini bukan dari pikiran saya, tapi saya riwayatkan dari hadis Rasulullah. Dan dalam sebuah kitab, Imam Al-Jauzi pernah menulis bahwasanya tingkat kecerdasan dan tingkat kepintaran manusia itu terlihat dari cara berbicaranya. Dan di dalam kitab Imam Nawawi juga pernah menulis bahwa mulut manusia itu sama seperti mulutnya teko. Jadi mulut teko seperti ceret kalau bahasa di Sulawesi Selatan itu. Jadi mulut teko itu akan mengeluarkan apa isi yang ada di dalamnya. Apabila mulut teko tersebut mengeluarkan air putih, berarti isinya air putih. Apabila mulut teko tersebut mengeluarkan air kopi, ya artinya isinya kopi. Dan mulut manusia itu seperti itu. Jadi apabila yang dikeluarkan dari mulut-mulut tersebut adalah berupa hinaan atau apa, ya kalian bisa tafsirkanlah sendiri artinya. Namun kalau masalah menghina untuk pemimpin, kita mungkin bebas berpendapat, kita bebas berbicara, kita berhak mengungkapkan apa saja yang ingin kita sampaikan. Karena itu adalah hak kita untuk berbicara, hak kita untuk berkomentar. Di sini saya tidak terlalu ambil pusing bagi akun-akun abal-abal yang tidak jelas asal muasalnya, yang komen seenaknya, jidatnya aja. Namun yang sangat memprihatinkan, ada dari beberapa toko-toko kita yang juga ikut berkomentar negatif. Padahal kalau kita reuni, kita balik ke belakang sejarah 5 tahun yang lalu, saya masih ingat kejadian 5 tahun yang lalu. Itu paslon nomor 1 Haji Musni Zakaria dan Abdurrahman itu mengadakan kampanye akbarnya di Sungai Pagu, tepatnya di Taman Kota Muara Labu. Kemudian ada orang-orang yang berorasi, orang-orang yang menyampaikan visi dan misinya, yang meminta masyarakat, ayo mari kita coblos nomor 1, karena nomor 1 adalah pemimpin yang bla 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 bla, yang dalam inti katanya memiliki pengalaman, yang inti katanya memiliki pengalaman agama yang kuat, segala macamnya. Akhirnya
Akhirnya survei membuktikan bahwa pasangan nomor 1 berhasil memenangkan pemilu pada tahun itu. Walaupun jujur saja saya pada saat itu tidak memilih yang nomor 1 karena saya adalah pendukung nomor 2. Jadi saya tidak sedang cuci tangan di sini. Saya memang benar-benar mendukung waktu itu Haji Khairunas bersama Edi Susanto. Bahkan kalau Bapak Edi Susanto menonton video ini, Bapak Khairunas menonton video ini, beliau kenal saya dan saya pendukung beliau pada waktu itu. Namun setelah survei membuktikan atau pemilu membuktikan bahwa Haji Musni Zakaria memenangkan pemilu pada tahun itu, saya sebagai umat Islam, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, saya taat kepada pemimpin saya dan saya loyal kepada pemimpin saya. Kenapa? Karena saya adalah orang Islam, artinya saya percaya kepada rukun iman yang 6. Dan di dalam rukun iman itu kita harus percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Walaupun dengan menangnya waktu itu adalah kadar buruk bagi kami. Kenapa? Karena kami adalah kompetisinya beliau waktu itu. Tapi sebagai orang Islam, saya mengimani, saya mempercayai bahwa beliau itu berhak menjadi pemimpin karena dipilih oleh mayoritas suara pendukung. Dan apapun kebijakannya yang mungkin tidak berpihak kepada kami, tidak berpihak kepada saya secara pribadi, saya tidak perlu berkomen apa-apa. Kenapa? Karena komentar saya itu sama sekali tidak akan merubah apapun. Karena menurut seorang Syekh Al-Barbahi yang ditulis dalam kitabnya Al-Sunnah Al-Sahihun, beliau di sana mengatakan, apabila kamu menemukan temanmu, sahabatmu menghina pemimpinnya, maka sesungguhnya orang tersebut telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka segera beri dia peringatan atau tinggalkan, jangan berteman dengan dia. Kemudian diriwayatkan dari kisah Rauf bin Zubair. Jadi Rauf bin Zubair ini adalah anak dari Zubair. Zubair ini adalah 10 sahabat yang dijamin akan masuk surga. Jadi di zaman Rauf tersebut pemimpin yang paling terkenal itu adalah Hajjaj. Jadi Hajjaj ini adalah pemimpin yang terkenal dengan kezalimannya. Lalu Rauf bin Zubair menemukan seorang anak muda yang sedang menghina dan mencaci maki Hajjaj tersebut di pinggir jalan. Lalu Rauf bin Zubair menghampiri lalu mengatakan bahwa sesungguhnya berhentilah kamu mengucapkan kata-kata tersebut. Kenapa? Anak muda tersebut komplain lalu bertanya, kenapa? Saya berhak untuk mengatakan apa saja yang saya tidak inginkan. Kamu benar. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Hujat, pemimpin yang zalim tersebut, sedang berada di perjalanan menuju Tuhannya. Dan begitu juga dirimu sedang berada dalam perjalanan menuju Tuhanmu. Dan kelak di akhir kamu akan dipertemukan oleh Allah dengan Hujat, yang mana Hujat akan membayar semua dosa-dosanya, akan mengembalikan semua hak-hak orang lain yang dirampasnya. Namun hal yang akan mengejutkanmu di saat itu adalah di saat Allah memberitahumu bahwa timbangan dosamu terkecil jauh lebih berat daripada timbangan dosa Hujat terbesar. Lalu anak muda tersebut kebingungan lalu meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi pada intinya, apapun yang kamu lakukan penghinaan terhadap orang lain walaupun orang tersebut tidak mendengar sama sekali, dan apalagi jikalau orang tersebut adalah terbukti pemimpin yang mana Allah sendiri memerintahkan kita untuk menghargai pemimpin. Jadi menghargai di sini bukan berarti harus tunduk atau segala macam, tapi dalam kategori sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku. Jadi apabila yang kamu hina itu adalah orang yang sempat menjadi pemimpinmu, maka hinaan yang tidak didengar sama sekali oleh pemimpinmu itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhir zaman. Jadi alangkah kasihannya kita yang berkomentar menghina, sementara komentar kita yang menghina tersebut sama sekali tidak akan merubah keadaan apapun. Sementara seorang pemimpin yang bersalah, dia punya jalur hukum untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prinsip Minang, tangan mencancang bahu memikul. Salah batimbang utang bawa ye, undang-undang ado. Jadi kenapa kita harus merepotkan diri kita, melibatkan diri kita dengan hal-hal apalagi komentar-komentar yang negatif. Seandainya saja pemimpin itu adalah orang terdekat kita, orang yang dalam kata kutip masih keluarga kita, lalu kita mendengar cacian yang hina, walaupun menurut kita itu impas dengan kesalahannya, yang salah tetap salah. Saya di sini tidak sedang membela siapapun, saya tidak membela Haji Musni Zakaria, karena memang seandainya KPK bisa membuktikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, itu ya dosanya dia dan dia harus bertanggung jawab secara dunia dan akhirat.
Namun, apakah hinaan Anda, apakah cacian Anda itu akan merubah segala sesuatu? Jawabannya tentu saja ya, tidak. Tapi sudahlah, saya tidak ingin berkomentar panjang lebar tentang komentar-komentar negatif. Cuman yang sangat memprihatinkan, mari buat kita semua, buat sahabat semua, kita reunian lagi, kita kembali lagi 5 tahun yang lalu. Itu masih di kejadian di Taman Kota Muara Labu. Itu ada toko-toko masyarakat yang saya tidak ingat lagi orangnya, cuman yang saya ingat pada waktu itu dia sebagai tokoh pendukung. Jadi beliau itu berorasi, marilah kita pilih pemimpin yang serius, sejahtera, dan religius. Mari kita coblos nomor 1. Tidak usah coblos nomor 2. Jadi masih saya ingat waktu itu dihadiri oleh seorang artis terkenal yaitu Ammar Zoni. Jadi Ammar Zoni itu pada waktu itu sinetronnya terkenal dengan 7 manusia harimau. Dan saya masih ingat slogannya itu begini ya, Ammar 1, gitu, Ammar 1. Dan akhirnya masyarakat sebagian kecil ya, anggap sajalah sebagian kecil terpengaruh lalu mencoblos nomor 1. Dan ironisnya, saya kembali melihat mungkin entah orangnya mirip, entah benar-benar orang yang tersebut sekarang malah ikut-ikutan menghujat dan menghina orang yang dulunya diajungkan, orang yang dulunya diminta kepada masyarakat untuk mendukung Haji Musni Zakaria dan Abdurrahman. Setelah Musni Zakaria bermasalah, ada konflik ini segala macam, mereka ikut-ikutan menghina dan menghujat. Padahal Pak, dulu Anda yang meminta sebagian kecil masyarakat untuk ikut mencoblos. Seharusnya Anda bertanggung jawab dengan kesalahan ini. Jadi ibaratnya naik kapal, dulu Anda yang minta masyarakat Sulawesi Selatan itu untuk naik kapal yang nomor 1. Namun setelah kapal tersebut mengalami permasalahan, kenapa Anda cuci tangan? Malah Anda seolah-olah ikut menghina. Seharusnya Anda bertanggung jawab penuh di sana. Kenapa? Karena walau bagaimanapun orasi Anda itu membawa pengaruh. Kampanye itu membawa pengaruh sehingga banyak orang yang terpengaruh lalu ikut mencoblos, ikut memenangkan. Dan sebagai minoritas yang kalah, tetap harus mengakui pemimpin yang menang. Kalau menurut saya Anda labil Pak, Anda tidak stabil, Anda tidak konsisten. Apalagi dengan tidak lama lagi akan ada pemilihan baru 2020, ganti lagi, pilkada lagi, pemilihan bupati lagi. Jangan-jangan yang saya khawatirkan Anda hadir lagi, mari kita dukung paslon yang ini. Ya, mudah-mudahan saja tidak neko-neko. Nanti kalau dia bikin kesalahan, kita hina lagi sama-sama. Jangan-jangan kejadiannya seperti itu. Saya kasihan sekali. Seharusnya sebagai tokoh, sebagai panutan, itu Anda harus konsisten, Pak. Dan saya yakin di Sulawesi Selatan ini masih banyak orang-orang yang bisa berpikir jernih. Masih banyak orang-orang yang punya nilai pandang positif. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka lebih takut kepada sesama manusia daripada kepada Allah Tuhannya sendiri. Bagaimana Rasulullah mengatakan kalau hak walau karena murad, katakanlah ya hak itu walaupun pahit. Kenapa Anda tidak coba sampaikan kebenaran? Walaupun resikonya Anda akan dihujat oleh akun-akun Facebook yang gak jelas itu. Kenapa Anda harus takut? Bukankah kita harus lebih takut kepada azab yang dijanjikan oleh Allah? Sementara orang-orang yang menghina, orang-orang yang bicara sembarangan, mereka tidak berdampak apa-apa kepada kehidupan Anda. Sepanjang Allah tidak menghinakan Anda, Anda tidak akan hina di mata siapapun. Kenapa Anda harus takut? Mana tokoh-tokoh ulama di Sulawesi Selatan? Mana tokoh-tokoh pemuka-pemuka adat di Sulawesi Selatan? Kenapa mereka tidak ikut komentar? Kenapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh adat tidak ikut berkomentar, menjelaskan, mencoba mengklarifikasi atau membuat suasana ini menjadi jauh lebih tenang? Kenapa kita harus menghujat? Kenapa kita harus menghina? Bukankah segala sesuatu itu di dalam hidup kita sudah tertulis dalam Alkitab Yauful Mahfuz? Bahwa Allah telah tuliskan takdir kita. Allah telah tuliskan apa yang akan kita alami detik demi detiknya. Bukankah itu tidak lepas dari peran serta Allah dalam menentukan jalan hidup manusia? Kenapa kita harus hina? Kenapa kita harus lampiaskan segala sesuatu? Toh kenyataannya penghinaan itu tidak akan merubah Sulawesi Selatan ke depannya. Tapi berbeda dengan saya harus sampaikan apa adanya. Walaupun pada dasarnya yang bersalah tetap harus dihukum. Kalau tidak akan muncul kembali orang-orang bersalah berikutnya.
Namun, alangkah baiknya kita menyikapi hal tersebut dengan jauh lebih arif dan bijaksana, karena Minangkabau terkenal dengan arif lagi bijaksana. Kenapa kita harus lampiaskan dengan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan oleh manusia-manusia cerdas, yang tidak diucapkan oleh manusia-manusia milenial, manusia-manusia yang berpikir smart. Setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun, menghina, menghujat, itu telah membuktikan bahwa sebuah kesalahan sedang menuju Anda. Oke guys, sebagai kalimat penutup saya ingin sampaikan sebuah dialog yang sangat masyhur dan banyak ditulis dalam kitab-kitab Al-Sunnah wal Jamaah, yang mana memperlihatkan perbincangan yang disampaikan oleh Ammar bin As, yang mana Ammar bin As berpesan, berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Kenapa? Karena di saat pemimpin kita disalahkan atau bersalah, maka dunia luar akan memberikan penilaian negatif bukan hanya kepada pemimpinnya, tapi kepada daerah yang dipimpinnya. Oke guys, thank you telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.